pagi ini tanggal 21 Juni 2020 di ibadah hari Minggu pelayanan anak di rumah masing-masing. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, kakak akan memberikan kalian waktu untuk menyiapkan perlengkapan ibadah kalian. Boleh ambil Alkitabnya, buku tulis, dan pensil untuk kakak-kakak yang mau mencatat firman hari ini. Dan jangan lupa untuk siapkan juga persembahannya. Sekarang kakak akan mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu Apa Kabar Kita Bergembira yang akan kita nyanyikan sebanyak 2 kali. Silakan Kak Brian. Ceria 301 dengan judul Ku Ingin Berperangai. Bangunkan kami, Tuhan telah menyiapkan kami, memberi kami kekuatan sehingga kami boleh mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak di rumah kami masing-masing. Saat ini Tuhan, kami sudah siap untuk mengikuti ibadah. Kami mohon Tuhan curahkan Roh Kudus sehingga kami boleh duduk dengan tenang dan boleh mengikuti ibadah dengan baik. Dan biarlah Tuhan melalui ibadah kami hari ini, kami boleh belajar tentang firman Tuhan dan memuji Tuhan melalui tindak tanduk kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita akan kembali menyanyi dari Kidung Ceria 223. Tuhan Kau Memanggil Aku, dinyanyikan sebanyak 2 kali. Mazmur 8 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10 akan kita bacakan jilid ganti. Kakak akan bacakan ayat-ayat yang tercetak keluar dan adik-adik tolong bacakan ayat-ayat yang tercetak ke dalam.
Mazmur 8 dengan judul perikop manusia hina sebagai makhluk mulia. Yang pertama, untuk pemimpin biduan. Menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, Betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, Telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu untuk membuka sang musuh dan pendendam. jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, Bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan. apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah manusia sehingga Engkau memindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, Juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami. Betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Demikianlah pembacaan Mazmur kita pada hari ini. Ditandai adik-adik, minggu berikutnya kita akan masuk ke Mazmur 9. Adik-adik, kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman. Sebelumnya kita menyanyi dari Kidung Ceria 267, bait yang pertama, siapa yang berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya Bapa, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang setianya hidupmu dalam Yesus, sungguh bahagia. Kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Adik-adik siapkan Alkitab dan hatinya, dan selamat mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Halo adik-adik, apa kabar? Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita mau bernyanyi dulu dan berdoa. Kita nyanyi, tanganku ada dua, sebelum lalu kita berdoa. Oke, 1, 2, 3. Tanganku ada dua, 5 jarinya. Kalau aku berdoa, kulipat semuanya. Mari adik-adik, kita satu dalam doa. Kita tutup matanya. Ikutin kakak ya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih. Hari ini kami boleh berkumpul bersama orang tua dan kakak layan kami. Tuhan, hari ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya berkati kami untuk tetap duduk diam dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Inilah doa kami. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Rut. Kitab Rut pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai dengan ke-14. Kitab Rut pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai dengan 14. Untuk cerita ini akan kakak bacakan bagi adik-adik yang belum bisa membaca. Tapi
Jika adik-adik yang sudah bisa membaca, boleh dibaca pelan-pelan ya. Kita akan mendengarkan cerita tentang Ruth dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu, pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Ruth. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya serta suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami tidak ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak-anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti mereka sampai dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku?" Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Ruth tetap terpaut padanya. Demikianlah pembacaan firman pada hari ini. Terpujilah Tuhan. Adik-adik, hari ini karena kita mau belajar tentang Naomi dan Ruth, ceritanya hari ini kita lagi di Moab. Seperti di gambar ini, ada Ibu Naomi, ada Ruth, dan juga anak mantunya satu lagi, Orpa. Jadi ceritanya saat itu mereka pindah dari Israel ke Moab karena di Israel itu lagi ada kelaparan. Jadi mereka pindah cari ke tempat yang lebih baik, namanya Moab. Tapi pas udah di Moab, mereka nggak bahagia aja. Mereka itu tiba-tiba suaminya Ibu Naomi meninggal, suaminya menantunya Naomi itu meninggal. Akhirnya seperti di gambar ini, semuanya sedih. Adik-adik tahu nggak kenapa kita itu
dalam kehidupan kita sehari-hari itu pasti ada masalah. Kalau kita ada masalah, kita itu sedang diberkati Tuhan. Tuhan Yesus mau kita itu belajar. Nah, adik-adik, kalau misalnya kita punya masalah, adik-adik tidak boleh menghindar. Harusnya apa adik-adik? Kalau adik-adik atau kakak atau mama papa menghadapi masalah, Tuhan Yesus mau mengajarkan untuk masalah itu, yuk sama-sama kita hadapi. Oke, selanjutnya ceritanya kakak ini setiap hari main. Kakak punya mainan banyak, ada boneka, ada robot-robotan, lalu ada yang lego-legoan yang kotak-kotak itu. Kakak setiap hari ceritanya main di rumah. Mama papa kakak juga bolehin. Tapi habis kakak main, tiba-tiba kakak biarin aja. Duh, kakak lapar. Ya udah, pas kakak lapar kakak langsung makan. Tiba-tiba kakak dimarahin sama mama kakak. Tahu nggak karena apa adik-adik? Karena kakak nggak beresin mainannya. Nah, adik-adik, ayo di rumah siapa yang main tapi masih nggak diberesin? Coba tunjuk tangan. Adik-adik, kalau adik-adik main di rumah, yuk kita mulai belajar untuk beresin. Kalau kita habis main, kita harus beresin supaya bersih. Kalau bersih berarti apa? Indah, jadi kita tidak menimbulkan masalah. Adik-adik, di sini siapa yang nggak suka makan sayur atau makan buah? Ayo siapa? Coba tunjuk tangannya. Adik-adik, kita itu kalau dikasih mama atau papa makan sayur atau makan buah, yuk jangan dibuang. Ayo kita sama-sama buat belajar apa yang udah dikasih sama mama papa. Mama papa pasti mau kita makan sayur atau makan buah, pasti supaya kita sehat. Adik-adik, dadah. Kok dadah ya? Kita belum selesai. Ternyata dadahnya itu dadahnya Ibu Naomi ke menantunya si Orpa. Naomi bilang, dadah Orpa. Naomi mau pulang dulu ke Israel. Ibu Naomi itu merasa kalau dia itu sudah salah, jadinya dia mau pulang ke rumahnya. Adik-adik, Ibu Naomi berani ya. Wah, dia juga hebat. Dia berani pulang ke rumahnya, padahal dia tahu kalau dia itu salah, sudah pergi dari kampungnya karena kampungnya kelaparan. Adik-adik, di sini kakak mau tanya. Adik-adik kalau misalnya dimarahin papa atau dimarahin mama atau dimarahin kakak, ada nggak yang langsung minta maaf? Atau ada nggak yang malah pergi masuk ke kamarnya atau ngambek? Coba angkat tangannya. Adik-adik, kalau misalnya kita salah lalu kita dimarahi oleh mama papa, oma opa, atau kakak kita, yuk kita belajar seperti Ibu Naomi. Setelah Ibu Naomi salah, ia berani. Adik-adik juga yuk, kalau adik-adik salah, ayo kita berani untuk minta maaf. Adik-adik, kakak mau tanya lagi, kalau adik-adik minta maaf kayak gimana ya? Langsung cium pipi mama papahnya atau jabat tangan? Ada yang kayak gitu? Kalau ada yang kayak gitu, yuk mari kita belajar sama-sama untuk berani minta maaf kalau kita salah. Adik-adik, siapa yang tahu Ruth dan Orpa? Ruth dan Orpa itu adalah menantunya Naomi. Adik-adik tahu kan, Naomi itu punya 2 anak, namanya Mahlon dan Kilion. Mahlon itu punya istri namanya Orpa, sedangkan Kilion punya istri namanya Ruth. Nah, setelah waktu Ibu Naomi pulang ke Israel,
ada satu yang tinggal di Moab, ada satu lagi yang ikut ke Israel bersama dengan Naomi. Adik-adik tahu itu siapa? Yang ikut dengan ibu Naomi ke Israel adalah Ruth. Sedangkan Orpa dipersilahkan oleh Naomi untuk kembali kepada bangsanya. Nah, adik-adik, dari cerita ini yang mengisahkan Ruth bersedia untuk pergi ke Israel bersama Naomi adalah setia. Ruth itu sudah merasa Kilion itu menyatu dengan dirinya. Jadi dia bilang ke Naomi, Allahmu adalah Allahku. Jadi kemanapun Naomi pergi, Ruth pasti pergi juga. Nah, adik-adik di sini mau memberitahu kepada adik-adik bahwa Ruth itu setia. Ia setia kepada Naomi. Jadi ia pergi kemanapun Naomi pergi. Nah, adik-adik, apakah adik-adik juga setia pada Tuhan Yesus? Coba angkat tangannya siapa yang setia sama Tuhan Yesus. Adik-adik, kalau adik-adik setia kepada Tuhan Yesus, berarti adik-adik itu pertama, rajin berdoa. Kedua, rajin baca Alkitab. Ketiga, seperti hari ini adik-adik mengikuti IMPA. Kita belajar sama-sama tentang firman Tuhan. Lalu yang terakhir apa? Adik-adik patuh sama perintah mama papa, oma opa, kakak adik. Apakah adik-adik sudah seperti semuanya itu? Jika masih belum, yuk kita mulai belajar berdoa, kita memuji Tuhan, kita mengikuti IMPA, juga menghormati papa, mama, opa, oma, dan kakak kita. Begitu adik-adik. Apakah adik-adik sudah mengerti cerita tentang Ruth dan Naomi hari ini? Mari kita sama-sama belajar untuk setia. Mari kita sama-sama belajar untuk mendengar perintah Tuhan, tidak menghindari masalah yang Tuhan berikan. Adik-adik, selanjutnya siapa yang udah mau aktivitas? Aktivitas hari ini adalah coba kita lihat ke kiri, ke kanan. Masih ada gak ya mainan kita yang belum dirapiin? Coba kita lihat lagi. Aktivitas hari ini adalah, yuk kita coba masukkan mainan kita yang masih belum pada tempatnya. Oke adik-adik, setelah selesai baru kita akan melanjutkan ibadah kita. Adik-adik, mainannya sudah diberesin belum? Kalau sudah, kita mau lanjut ke ibadah kita. Sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah boleh belajar mengenai Naomi dan Ruth. Tuhan Yesus, kiranya berkati kami supaya kami boleh belajar untuk memahami akan masalah yang Tuhan Yesus beri. Tuhan Yesus berkatilah kami juga supaya kami berani menghadapi masalah. Juga kami boleh berani minta maaf jika kami salah. Tuhan Yesus, kami juga mohon supaya Tuhan Yesus selalu hadir dalam setiap langkah kami. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, setelah kalian tadi mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan merespon dengan lagu Kidung Ceria 265, bait yang pertama, Yesus berpesan.
sampai dengan saat ini. Sekarang kami mau berdoa syafaat Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan mau tolong untuk Bapak Presiden, Wakil, dan berbagai jajarannya dalam memerintah negara kami, supaya Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan, sukacita, damai sejahtera, agar setiap keputusan yang diambil itu adalah keputusan yang terbaik. Berdoa juga untuk pemerintah kami yang sedang menghadapi masalah pandemi ini. Tuhan tolong supaya masa pandemi ini juga boleh berakhir dan kami boleh dapat beraktivitas dengan normal seperti biasa, seperti sedia dulu kala. Tuhan, kayak mau berdoa juga untuk gereja kami, gereja Bahtera Kasih di tempat ini. Berkati setiap pelayanan yang ada, setiap pelayanan yang berjalan, setiap pelkat, setiap pengurus, setiap program-program yang berjalan di dalam masa pandemi ini. Kiranya Tuhan mau berkati supaya setiap apa yang direncanakan boleh juga berjalan dengan baik. Tuhan berikan hikmat untuk ibu pendeta, untuk para majelis, untuk para yang terlibat dalam setiap pelayanan kami. Kiranya ini juga boleh menjadi buah yang manis, boleh menjadi berkat, dan boleh mendatangkan sukacita untuk kami jemaatmu di tempat ini. Kerinduan kami Tuhan ingin memiliki satu buah gedung gereja yang permanen. Berkati untuk setiap proses, untuk setiap panitia yang ada, untuk setiap dana. Tuhan, dengar kerinduan kami supaya kami juga boleh beroleh satu gedung gereja di mana kami juga boleh bersama-sama beribadah di dalamnya. Kayak mau berdoa Tuhan untuk orang-orang di luar sana yang mungkin dalam kekurangan, yang mungkin tidak punya rumah, yang mungkin tidak punya berkat, yang mungkin kesulitan. Kiranya Tuhan mau berkati mereka, kiranya Tuhan mau jaga mereka, lindungi mereka, sertai mereka, berikan mereka sukacita, damai sejahtera, berkat seperti kami. Tolong kami Tuhan, agar kami juga boleh berdiam diri di rumah di masa-masa pandemi ini, dan dijauhkan kami dari segala sakit penyakit, virus-virus yang mungkin membahayakan kami. Dan Tuhan tolong kami, ingatkan kami untuk kami juga taat akan aturan yang diberlakukan oleh pemerintah kami. Kami mau berdoa Tuhan untuk para petugas kesehatan, para petugas medis yang dengan setia melayani orang-orang yang mungkin saat ini sedang dirawat. Berkati mereka juga sebagai garda terdepan, agar mereka juga diberikan kekuatan, daya tahan tubuh yang kuat, sehingga mereka juga boleh bertemu dengan keluarga sukacita. Mereka juga boleh ada damai sejahtera dalam bekerja, dan boleh menjadi berkat. Setiap orang-orang yang sakit membutuhkan perawatan, kiranya juga Tuhan berikan kesembuhan, sukacita, damai sejahtera Tuhan. Ini doa kami Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami sempurnakan, hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan masuk ke dalam persembahan karena kita belum bisa beribadah tatap muka secara langsung. Jadi persembahannya tolong kalian titipkan ke mama papa dan dimasukkan ke dalam amplop. Boleh kalian bawa ketika nanti kita bisa beribadah secara langsung. Sambil memberikan persembahan, kakak akan mengajak kalian bernyanyi dari Kidung Ceria 217, bait yang pertama dan kedua, Beri Padanya. Kau
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Dan sebagai ungkapan syukur kami telah memberikan persembahan dari apa yang kami punya. Kami mohon Tuhan memberkati persembahan ini supaya boleh berguna untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kami mohon Tuhan memberi pertolongan untuk orang-orang yang akan mengelolanya, sehingga mereka boleh menerima hikmat untuk mengelola persembahan ini dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga mohon berkati supaya hidup kami boleh jadi persembahan untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan warta PA. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Sekarang waktunya kita mendengarkan warta PA. Kak Gita akan menyampaikan beberapa warta PA. Adik-adik dengarkan ya. Warta yang pertama adalah tentang IHMPA. Adik-adik, IHMPA masih dilaksanakan secara online ya, melalui YouTube channel Pelkat PA. Seperti biasa, jam 9 pagi di setiap hari minggunya. Dan link ibadah akan disampaikan oleh kakak-kakak layan melalui WA grup orang tua. Diharapkan adik-adik tetap setia dan semangat untuk beribadah ya. Kemudian warta yang kedua adalah tentang persembahan. Walaupun sekarang kita ibadahnya masih secara online, adik-adik tetap mengumpulkan persembahan ya, dengan cara mengumpulkannya dan memasukkannya ke dalam amplop. Apabila nanti kita sudah dapat bertemu secara langsung, amplopnya, persembahannya bisa dikumpulkan. Kemudian yang ketiga adalah absensi. Adik-adik, apabila adik-adik sudah mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak, adik-adik juga mengisi absen yang sudah tertaut linknya yang ada di description box ya. Jangan lupa untuk diisi absennya adik-adik ketika adik-adik sudah selesai mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak online ini. Dan yang keempat adalah KBAA. Adik-adik tetap semangat ya untuk membaca Alkitabnya. KBAA-nya sudah di-share ke grup orang tua oleh kakak layan. Harapannya adik-adik juga tetap semangat untuk terus membaca Alkitab. Dan yang kelima, Kak Gita dan seluruh kakak-kakak layan mengucapkan selamat untuk adik-adik yang kelas 6 yang sudah lulus dari SD. Selamat ya adik-adik, semoga adik-adik tetap semangat, tetap sukses untuk masuk ke dalam jenjang yang lebih tinggi lagi, yaitu ke SMP. Dan yang terakhir adalah jaga kesehatan. Adik-adik, karena sekarang masih musim pandemi virus corona, adik-adik diharapkan tetap menjaga kesehatannya ya. Tetap rajin cuci tangan, adik-adik harus makan makanan yang sehat, istirahat yang cukup, dan jangan keluar rumah apabila tidak terlalu penting, dan jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Baiklah, itulah wartanya adik-adik. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, saat ini kita telah sampai di penghujung ibadah. Sebelum kita menerima berkat, kakak mau mengajak adik-adik untuk bernyanyi dari Kidung Ceria 280 tiap waktu. Adik-adik silakan lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak karena saat ini kami telah menyelesaikan ibadah kami. Kami telah memuji Tuhan, kami telah mendengarkan cerita firman Tuhan, kami telah juga memberikan persembahan. Kami mohon Tuhan, walaupun dengan berakhirnya ibadah ini, tolong kami supaya kami tetap melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong kami juga supaya kami bisa memberikan hidup kami, bakat kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah menyertai kami dari awal hingga akhir ibadah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin.